Provokasi-provokasi ini tadi bahwa atau tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada puslapor, tidak menghujat itu kepala puslapor itu patut dihukum mati itu katanya gitu. Itu namanya ya provokasi, ya, jejak digital yang ada. Itu bukti nyata bahwa itu terjadi provokasi. Itu yang gampang dibuktikan itu nanti. Jadi tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti. Mas Asman, bagaimana? Yang pembenci Jokowi menaikkan masalah ini dengan menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dia kan mengatakan berdasarkan penelitian saya gitu kan, saya bandingkan dengan nano apa koefisien apalah macam-macam itu ya, bahwa itu adalah jelas palsu. Tetapi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah fotokopi yang diungkap gitu, kemudian dia foto, kemudian dibandingkan dengan ini. Itu penelitian sesat kalau menurut saya. Nah, sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu, itu palsu. Tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena yang kedua fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat apa itu membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini. Kok malah bertindak cepat salah, bertindak lambat itulah, salah. karena ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh. Banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Ya. Orang yang pernah dipecat dulu. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah, Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Di tim itu juga gitu kan. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu, belum move on gitu. Sebetulnya kalau kita ambil runtutannya ya, ini sekarang yang rame-rame dibicarakan apa? Pemakzulan Gibran. Ya. Ini endingnya ke sana ini. Melihatnya Endingnya ke sana. Kenapa begini? Karena mereka ini tidak rela ya. Ya waktu Jokowi masih presiden aja ya, itu sudah dianalisis terus dikerjain lah, digoreng-goreng lah beliau itu. Sehingga beliau itu tidak bisa bekerja dengan tenang kayak gitu. Ya. Itu sejak 2022 loh, ini sudah 3 tahun ya. Nah dilanjutkan lagi dia bilang, wah ini sudah tidak jadi presiden nih. Ini entry point paling bagus nih, kita kerjain aja. Pada saat itu aja dia tidak melakukan apa-apa, sekarang kita bisa kerjain. Dia salah. Sebagai rakyat biasa inilah dia nggak ada beban sebagai kepala negara. Karena saya punya hak ya, tidak menjawab lagi. Saya punya hak untuk menjalankan hak saya karena saya ini sudah direndahkan, sudah difitnah. Lalu kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Bareskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah,
provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan di sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin itu 3 di. Atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma 3. Saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Nah gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Tapi mungkin kita juga tidak boleh menjustifikasi bahwa ini fitnah atau provokasi sebelum ada keputusan pengadilan. Iya, saya kan hanya mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini nanti terbukti asli, berarti ya tuduhan yang itu tadi fitnah. Kan begitu kan? Dan kemudian provokasi-provokasi ini tadi bahwa atau tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada puslapor, tidak menghujat itu kepala puslapor itu kan itu patut dihukum mati itu katanya gitu. Itu namanya ya provokasi ya, jejak digital yang ada. Itu bukti nyata bahwa itu terjadi provokasi. Itu yang gampang dibuktikan itu nanti. Jadi tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti. Mas Asman, bagaimana kemudian dari Ya teman-teman, sekelas penasihat Kapolri aja yaitu Irjen Pol Purnawirawan Irianto, beliau tidak ragu-ragu mengatakan bahwa memang gerombolan Roy Suryo CS ini adalah provokator yang bisa saja memecah belah bangsa kita. Ya saya kira teman-teman, penilaian beliau ini bahwa gerombolan Roy Suryo CS tersebut adalah gerombolan provokator itu sangatlah tepat. Kita bisa lihat fakta yang terjadi, bagaimana gerombolan ini setiap hari melakukan provokasi bahkan menghasut kepada masyarakat. Kayaknya sudah hampir semua cara mereka pakai, mulai dari menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemudian setelah pihak polisi akhirnya menyatakan ijazah Pak Jokowi tersebut identik dan asli, yang mana hal itu juga kemudian memperkuat pernyataan resmi UGM sebelumnya yang juga mengatakan bahwa benar-benar Pak Jokowi adalah alumnus dan berijazah asli UGM. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih mereka percaya pada hasil lab for Mabes Polri dan pernyataan resmi dari UGM tersebut, gerombolan ini malah berbalik menyerang institusi Polri dan juga UGM. Mereka mengatakan bahwa ada keberpihakan Polri dan UGM dalam kasus ijazah ini. Bahkan mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Polri dan UGM sudah disetir dan dikangkangi oleh Pak Jokowi. Ya, itulah yang terjadi teman-teman. Oleh karenanya, saya sekali lagi sangat sependapat dengan pernyataan Pak Irianto bahwa mereka ini sesungguhnya adalah gerombolan provokator. Dan ini kalau dibiarkan terlalu lama, maka tidak menutup kemungkinan ya banyak masyarakat yang terhasut oleh gerombolan Roy Suryo CS ini. Dan yang nantinya banyak masyarakat tidak lagi percaya pada polisi, tidak percaya pada pengadilan, dan tidak percaya pada institusi-institusi yang padahal institusi tersebut memiliki otoritas untuk menilai ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Karena ada sebuah istilah kebohongan, fitnahan, atau apapun lah itu. Ketika diceritakan berkali-kali dan terus-menerus, maka lambat laun kebohongan tersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan disadari atau tidak, ini sudah terjadi ya, betapa banyak orang yang sudah terhasut dan percaya kepada gerombolan Roy Suryo CS ini. Diakui atau tidak, banyak juga saat ini orang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Meskipun faktanya, Mabes Polri dan juga UGM sendiri sudah membantahnya. Dan semua ini gara-gara terlalu lama gerombolan Roy Suryo CS ini dibiarkan begitu saja. Jadi saya berharap mudah-mudahan polisi segera menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan atas laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya tersebut. Agar gerombolan ini segera diamankan dan saya rasa kalau sudah diamankan baru negara ini bisa tenang. Karena sudah terbebas dari gerombolan-gerombolan provokator dan tukang hasut. Oke teman-teman segitu dulu ya video kali ini dan nantikan video-video lainnya. Bye!